Sayang, kemampuan yang seharusnya digunakan untuk kebaikan seringkali justru digunakan secara negatif. Seribu jalan menuju Roma, 1000 jalan bisa ditempuh demi keinginan menjadi kebal. Tak hanya belajar kesenian tradisional seperti debus, masyarakat yang berminat memiliki ilmu kebal tubuh dapat mendatangi tempat-tempat yang dianggap mampu memberikan kesaktian. Ilmu kebal itu ada beberapa macam. Pertama adalah kebal secara fisik, yang kedua adalah kebal secara ilmu. Kalau kebal secara fisik itu lebih cenderung pada kebal berdasarkan kesehatan. Dan yang kebal kedua adalah kebal versi kekuatan. Jadi kebal di sini lebih cenderung pada sesuatu yang namanya keilmuan. Keilmuan juga ada dua macam. Ada keilmuan versi yang berasal dari dalam tubuh dan ada keilmuan yang berasal dari luar tubuh. Yang berasal dari dalam tubuh itu biasanya cenderung pada konsep melatih kekuatan tubuh dengan pernafasan. Kemudian versi yang satunya lagi adalah dengan menggunakan keilmuan. Ada satu energi khas, kekuatan lain dari luar tubuh yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tubuhnya menjadi kuat. Sayang, kemampuan yang seharusnya digunakan untuk kebaikan seringkali justru digunakan secara negatif. Fakta yang menyebutkan kejahatan dilakukan dengan ilmu kebal tubuh justru menyudutkan pemilik kemampuan ini. Tak heran jika masyarakat menganggap ilmu kebal tubuh identik dengan ilmu klinik. Saya katakan tadi bahwa ilmu debus ini tidak bisa disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Memang terkadang ada kalanya ada juga yang coba-coba begitu. Artinya yang punya ilmu debus ini, karena ini adalah ilmu yang artinya bersih, tidak boleh dicampuri dengan kesombongan, kemurkaan, kemunafikan. Ya. Bukan kebenaran lah gitu ya. Justru tidak boleh disalahgunakan, terkecuali ya untuk bela diri, ya, untuk menghadapi musuh yang kira-kira akan mencelakakan kita. Saya sendiri menyayangkan ya kalau orang pelajari ilmu itu, mempunyai ilmu itu ternyata toh digunakan untuk hal-hal yang buruk. Karena pada prinsipnya sejak awal ilmu itu diturunkan tujuannya adalah untuk hal baik, untuk memproteksi diri agar yang harusnya kita terluka karena satu benturan atau kena sobekan benda tajam tidak terluka. Jadi kan unsurnya sebenarnya kalau saya bilang baik, supaya kita ini jadi tidak lemah, jadi kuat seperti itu. Tapi pada prakteknya memang kadang-kadang sekarang ini banyak orang yang justru menggunakan ilmu ini untuk hal-hal tidak baik, merampok misalnya, atau untuk melakukan satu tindak-tindak kekerasan. Misalnya dia jadi preman di terminal, dia bisa ABCD karena dia punya ilmu kebal, dia bisa semena-mena terhadap orang lain. Lantas, bagaimanakah Islam memandang ilmu kebal tubuh ini? Apakah hukumnya jika seseorang ingin mempelajarinya? Bagaimana caranya dia memiliki kekebalan itu? Kalau dia memiliki kekebalan itu, misalnya dia berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang dibenarkan menurut syariat Islam, Allah kemudian memberikan kekebalan, ya nggak ada masalah. Kalau caranya seperti itu. Tapi kalau caranya itu bertentangan dengan cara-cara yang Islami, misalnya memakai bantuan setan dan sebagainya, ya itu nggak boleh. Bahkan bisa menjadi syirik. Ya, syirik itu ada dua macam. Ada syirik dalam ibadah, ada syirik dalam akidah. Syirik dalam ibadah adalah kita beribadah dengan motivasi selain Allah. Kata para ulama namanya sarful ibadah li ghairillah. Itu haram. Kita sembahyang tapi bukan karena menjalankan perintah Allah, tapi karena faktor lain. Itu namanya sarful ibadah li ghairillah, itu haram. Syirik yang kedua adalah syirik dalam akidah, yaitu kita punya keyakinan bahwa selain Allah memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan seperti Allah. Itu juga sangat haram sekali. Ya, tidak sama haramnya dengan katakanlah makan bangkai seperti itu. Ini menyangkut masalah akidah. Ya, keharamannya itu bisa menyebabkan seseorang tidak bisa masuk surga.
membekali diri dengan kemampuan bela diri atau ilmu kebal tubuh memang bukanlah hal yang dilarang. Hanya saja, sudah sepatutnya kita memanfaatkannya untuk kebaikan. Jangan sampai kemampuan yang dimiliki justru menjerumuskan diri sendiri ataupun mencelakai orang lain. Karena sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berguna dan tiada kekuatan dan perlindungan kecuali darinya.